driver binaan. Driver binaan dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, ada driver yang non binaan. Non binaan ini yang kita sebut reguler ini. Nah, yang non binaan ini yang jarang diberikan order memang. Kalau yang binaan sudah pasti sering mendapatkan satu order, kedua undangan-undangan acara dari perusahaan-perusahaan aplikasi ini, dan juga mereka sering mendapatkan hadiah bonus bingkisan. Bisa nggak yang pengemudi reguler mengajukan diri begitu jadi prioritas? Nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya. Tidak bisa. Jadi Iya. memang itu hak Prerogatif aplikator dari perusahaan itu untuk memilih siapa saja yang mereka Betul. mau begitu. Iya. Baik, mungkin saya beralih ke Pak Saleh. Pak Saleh, ini kalau selain tarif dan juga kesejahteraan ya, juga ada tuntutan dari teman-teman ojek online ini minta legalitas lah begitu ya untuk diakui sebagai pelayan transportasi publik begitu. Nah, kalau Bapak sendiri melihat bagaimana kemudian berbicara sisi tenaga kerja ya, apakah mereka bisa menjadikan karyawan formal begitu, apakah akan menjamin kesejahteraan mereka juga pada akhirnya kalau memang mereka diakui nantinya? Ya, pertama saya mau komentari secara umum dulu ya. Pertama, ini kan Go Ojek atau ojol, ini kan adalah lapangan pekerjaan sebetulnya. Coba sebutkan ada enggak pihak pemerintah yang berani mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan. Pasti semua mengatakan ini adalah pekerjaan. Kemudian yang kedua, coba tanya aplikatornya yang punya aplikasi itu. Apakah berani mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan? Artinya jika disepakati oleh pengemudi Gojeknya, oleh pemerintahnya, oleh pemilik aplikatornya, oleh masyarakat, ini mengatakan ini adalah pekerjaan, maka ini adalah pekerjaan. Kalau dia pekerjaan, ada aturan main di situ. Nanti masuk undang-undang ketenagakerjaan. Apa itu misalnya? Gajinya minimum ada, UMR. Di Jakarta, UMR itu minimal 5.060.000 sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada Gojek atau ojol yang beroperasi, mestinya minimal mereka dapat 5.060.000. Iya kan? Mesti minimal ya. Tapi 2 juta aja tadi susah ya? Ya makanya ini kan saya mau memotret dulu secara umum. Artinya selama ini apa yang dirasakan dan pengakuan yang kita dengar tadi, ini sudah jauh dari apa yang semestinya ada. Yang kedua, itu ada undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana undang-undang SJSN itu wajib setiap orang yang bekerja dan dipekerjakan oleh perusahaan wajib memiliki BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Andai kata bapak-bapak, ibu-ibu yang pengemudi ojek ini atau ojol ini terdaftar resmi, maka Anda itu dapat mestinya sumbangan dalam tanda petik kewajiban dari aplikator untuk dibayar jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Tapi status mereka lebih ke mitra, jadi bukan Makanya pekerja. saya mau jelaskan ini. Jadi kalau jaminannya itulah jaminan hari tua, Bapak dapat 3,7%. Itu akan dikasih setiap bulan dari penghasilan Bapak dari aplikatornya. Bapak nambah 2%. Kemudian untuk yang jaminan pensiunnya Bapak nanti dapat 3%, di mana 2% dibayar oleh perusahaan aplikator, 1% dipotong dari gaji Bapak. Tapi nanti pas Bapak pensiun itu kembali lagi ke Bapak. Dan ini kalau ada anak sakit, ini kan nanti bisa dari itu jaminan-jaminan itu semua bisa diambil. Nah kemudian ini kan saya juga heran ini orang-orang mendapatkan keuntungan besar menurut saya tadi kalau keterangan ini kita akumulasi bahwa mereka yang punya aplikasi ini itu luar biasa mendapatkan keuntungan. Mereka itu padahal mohon maaf ya walaupun itu ilmu pengetahuan itu mahal, mereka itu padahal hanya menciptakan aplikasi di mana aplikasi itu mengikat semua orang yang bekerja di situ, akibatnya mereka harus bayar ke situ. Nah sekarang mereka kan juga dapat iklan. Mereka dapat dari tadi potongan dan seterusnya. Lalu bagian daripada pekerja ini apa? Nah karena itulah maka berdasarkan ini kita bisa simpulkan ini tidak boleh lagi dijadikan kemitraan, Mbak. Jangan hubungan mereka kemitraan. Tapi harus diperjelas, dipertegas. Hubungannya itu kalau bisa harus sebagai pekerja. Betul. Kalaupun tidak sama dengan pekerja yang lain di luar sana, tapi harus betul-betul dijadikan betul-betul mitra pekerja. Dan ada satu lagi, catatan yang paling penting sebetulnya untuk kita ketahui bahwa pengemudi ojek ini, tadi saya baca, itu referensinya tahun 2020 katanya 4 juta orang seluruh Indonesia. Kemudian sekarang ini ada yang mengatakan 2,5 juta. 5 juta, di mana 2,5 juta itu kan dekat-dekat sini nih, Jakarta dan seterusnya.
Bapak bayangkan kalau ini berhenti, berapa tugas pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tunjukkan kepada saya, apakah pemerintah sanggup menciptakan lapangan pekerjaan 4 juta, 2,5 juta setahun di Indonesia. Jika tidak, maka ini harus dilindungi. Nah, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita menyampaikan ini secara terbuka di publik adalah agar ini betul-betul menjadi atensi pemerintah. Karena itu mungkin periode akan datang, Pak. Ini sebentar lagi nih periode kan berganti, Pak. Nanti 1 Oktober akan ada pelantikan anggota DPR baru, tanggal 20 Oktober akan ada pergantian presiden, maka kita berharap ini harus menjadi salah satu prioritas dari pemerintah, prolegnas, program legislasi nasional yang harus disepakati oleh DPR dan pemerintah. Tidak boleh hanya DPR, tapi bapak-bapak harus ikut juga mendorong kepada pemerintah supaya pemerintah ikut. Insya Allah yang lain-lain bisa selesai kok undang-undangnya. Jadi, kenapa ojol yang enggak? Jadi kayak terkesan menunda-nunda menunggu pergantian pemimpin begitu ya? Sebetulnya tidak ada urusannya dengan ini, kan hanya soal kesepakatan kita dengan pemerintah. Jadi kalau di DPR itu Mbak, jadi ini kan ada persepsi juga kadang-kadang salah ya di masyarakat. Seakan-akan undang-undang itu hanya tugas dari DPR, salah. DPR itu hanya punya hak buat undang-undang 50% Bapak Ibu. 50% lagi ya pemerintah. Jadi kalau pemerintah nggak setuju terhadap satu undang-undang, nggak jadi undang-undangnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada undang-undang diusul atau inisiatif pemerintah namanya, kemudian DPR nggak setuju, ya nggak jadi juga undang-undangnya. Jadi sama, ada inisiatif DPR namanya, ada inisiatif pemerintah. Jadi kalau inisiatif pemerintah tidak disetujui oleh pemerintah, kalau inisiatif DPR tidak disetujui oleh pemerintah, undang-undangnya nggak jadi. Oke. Sebaliknya, inisiatif pemerintah diusul oleh pemerintah, DPR nggak setuju, maka tidak bisa. Lalu apa solusinya Pak Saleh? Solusinya adalah pemerintah dan DPR harus berdua duduk bersama buat program legislasi nasional untuk membuat undang-undang. Kalau dari jawaban Pak Saleh ini kayaknya DPR harusnya pro ya terhadap status para pengemudi ojek online ini kemudian dilegalkan begitu menjadi pekerja ya. Ya kalau saya secara pribadi mendengar cerita tadi kan ada banyak kalau bahasa saya itu hal-hal yang mistis ya. Bagi saya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi yang waktu offline tadi. Berarti bahwa penghasilan mereka jauh di bawah standar. Oke, berarti tidak boleh lagi ada perlakuan di Indonesia ini mempekerjakan orang dengan mengambil keuntungan yang banyak tanpa memikirkan keluarganya. Bayangkan kalau ada 2,5 juta tadi katakan seperti itu di Jakarta pengemudi Gojek ini dan mereka bawa 2 orang atau 3 orang di keluarganya, berarti ada 7,5 juta yang sekarang bertahan hidup dengan kehidupan yang ada di Gojek online dan ojol-ojol tadi itu. Baik. Jadi ini tidak bisa dianggap main-main. Baik. Ini harus diselesaikan. Berarti kalau gitu Pak Saleh setuju nih, 50%-nya sudah setuju, ini tinggal menunggu pemerintah begitu ya Pak Saleh ya? Praksi Partai Amanat Nasional yang kebetulan saya ketua praksinya, insya Allah akan setuju dan berdiri di depan untuk ini. Semoga pemerintah juga setuju ya, jadi buat masa depan para pengemudi ojek online ini juga bisa lebih jelas dan lebih sejahtera. Kita juga masih akan lanjutkan diskusi kita, usai jeda berikut kami akan kembali lagi sesaat lagi.